Tugas. Satu, ntar transferan. Mana Mas? Ayo Mas, podcast Mas. Ada yang ketinggalan. Itu Ge, sebenarnya jadi permasalahan nih kan. Aku nih kaya Ge ya. Siapa nih? Aku apa abang nih? Aku. Oh ya. Kalau aku lagi konsep kan, ya aminin aja dulu. Amin, lah. amin, Amin. Mas podcast Amin, Mas. Bang, Ayo Mas, amin. gabung podcast. Ayo, apa yang kita bahas? Aman. Aman. Oh, wes kayak gitu aja nanti kan. Aman. Aduh ya Allah. Apa? Ya Allah gitu. Tumben nyebut nama Allah itu loh. Kamu kurang ajar kamu. Pening. Biasanya nyebut apa betul? Aduh. Selain Allah ya. Takut ya Mas, ganti Mas. Bahaya ya Mas. Awur ya. Awur ya. Lagi pening aku Ge. Oh ya harus Giliran bener ya. penting ingat Allah Mas. Iya. Ya konsepnya gitu Ge. Iya. Ya kan cerita masalah aku dulu dong. Iya, iya. Jangan lari-lari gitu Ge. Kenapa Bang? Kenapa? Gimana Kenapa, gitu? Bang? Pokoknya masalah Bang. Ini Ge, aku nih banyak duit Ge ya. Utang Amin. nggak ada. Yang mau dibeli udah habis. Udah jadi apa? Udah jadi banyak. Keinginan tuh udah terpenuhi semua. Apa aja. Aja Bang. Jadi aku dengan diriku sendiri. Tapi kayaknya yang pertama tadi bagus Mas. Kita potong aja ya. Ayo enggak apa. Yang Mas, podcast Mas. Nah, Nah, iya, itu. iya. Kamu manggil aku. Mas podcast Mas. Iya gitu. Oh, berarti masuk dipotong ya? Dipotong. Balik lagi kita di YouTube Badik dong. Nah, kali ini kayaknya kita nggak mau bahas terkait masalah Viral-viral lah. Iya, sekarang kita mau pengen belajar ya. Update. Sekali. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Besok lagi sekali. Terusan ya. Nah, hari ini nih karena ada Mas Burhan ya. Dari Karena- dulu ada aku deh. Perasaan. Sejak berapa Mas kelahiran? Oh, Kurang ajar. Dari dulu, dari sejak 63. 63, dari zaman tahun 63 ya udah ada Mas Burhan. Kerajaan apa tuh? Majapahit. Kertanegara. Nah, balik lagi ya. Enggak usah jauh-jauh. Ah, coba udah mulai serius kitanya. Ah, malah Ngambek kan, Mas. Ngambek dia. Orang banyak harta loh. Dia opening diganggu terus ya. Opening diganggu terus. Ini terus ya mungkin. sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi? Oh ya, mau bahas belajar. Nah, kali ini kita mau belajar masalah hukum ya. Karena Mas Burhan ada seorang Mas Burhan ini ada kemampuan, keilmuan terkait masalah hukum. Gitu. Ya kita Nah, kan basicnya orang hukum semua kita. tapi kan lamaan Mas Burhan berkecimpung di akademisi dan praktisi, Mas. Ya mungkin aku yang duluan lebih dikasih tahu duluan kan ya. Iya, benar, Mas. Ya karena Sama duluan lahir guru-guru juga. kita. Heeh. Kalau barengan namanya seangkatan, Mas. Kan karena pinter sendiri kan. Ya lain-lain lah, Mas itu. Ya. Kita mau bahas apa Iya. nih kira-kira? Kayaknya masalah ini banyak karena terkait finansial aku yang tadi udah aku ceritain tadi. Yang banyak tadi. Ya. Karena harta banyak, utang nggak ada, yang dibeli nggak mau nih, aku bingung, Mas. Nah, Yang jadi permasalahan tuh gimana nanti kalau aku meninggal, harta aku nih jadi rebutan, lari kemana? Nah, kan di sistem hukum Indonesia ini ada namanya wasiat nih. Nah, itu tuh apa sih? Bagaimana caranya? Mungkin Mas Burhan bisa jelasin secara singkat, jelas, padat. singkat jelas padat. Sebelum jelasin, aku mau tanya Bang. Apa? Abang ini mau wasiat kan? Sebelumnya udah punya anak atau istri belum Bang? Ya, emang harus ke anak istri. Oh, ya itu pertanyaan juga. Bagus. Mungkin kan
ketika Oh, misalkan wasiat kau itu. nih, semisal kau nih kayak Raya nih, Ge. Sebelum menikah jadi afiliator apa, Maaf ya tuh. masuk penjara, meninggal di penjara kan? Jangan. Kan semisal. Heeh. Afiliator kayak trading gitu, Ya. trading baju. Kayak yang Indra Ya apa lah namanya? Indra Bekti. Mm-mm. Artis Mas. Arti. Ya itu Gimana? pokoknya ngeri ya. Masih Enggak kaitin. semisal. Berarti kan ada dua dari kamu sama CG aja udah nggak gitu paham mengenai wasiat. Apa sih wasiat itu sebenarnya? Gunanya apa? Kita bahas mungkin secara umum ya Mas ya, untuk yang mudah dipahami biar bukan hanya masyarakat hukum ya, masyarakat hukum seluruh Indonesia ya. Mungkin anak-anak fakultas hukum yang paham, tapi juga masyarakat umum. Nah, mungkin itu Mas. Kalau ya pertanyaan mungkin wasiat itu apa sih Mas sebenarnya? Oke. Kalau secara umum ya, wasiat itu kalau kita bicara bahasanya ya, dari sisi bahasa itu ya kayak pesan ya kan, bener ya dia. Kalau di Islam itu ya kita berwasiat, jangan dimaknai bahwa wasiat itu terus pesan setelah kita mati atau pesan dari pewaris gitu. Enggak, orang hidup aja bisa berwasiat tadi kan ya. Kalau kita baca-baca di dengar-dengar dari pengajian ceramah-ceramah itu. Ya kan? Mas Buran sering ikut pengajian. Ini sering. Sering dong. Kan udah tua. Yo, Udah tua. kenapa harus Iya, emang harus tua dulu masih ikut pengajian Mas. Ya kan Aku waktunya untuk kan. beribadah gitu Pak? Bang Budi sering. Iya sering. Udah. Apalagi Mas Ucup, Udah Mas. selesai. Ngeri. Lanjut lagi Mas. Yang muda kan udah selesai. Ya, oke. Itu secara umum. Tapi kita coba pilah-pilah ya. Mas Ucup, Mas CG, Budi. Mas Indra, Budi iya. nggak usah pakai mas. Bicara dong. Ya, Ya, udah, iya. Gimana Mas? ya kita pilah-pilah sebetulnya bahwa di sistem hukum kita memang mengenal wasiat, tapi wasiat itu seringkali dikait-kaitkan dengan warisan, benar nggak? Iya. Iya. Ya kan? Seringkali dikait-kaitkan dengan warisan. Apa itu? Kemudian kok kaitannya seperti apa? Sejauh mana itu? Iya. Ya kan pertanyaannya itu. Nah, dari kalian berdua aja ada bilang emang wasiat harus ke anak kandung gitu kan? Iya. Atau ke istri. Itu kan nanti akan terjawab dengan penjelasan. Bahwa di sistem hukum kita itu kalau terkait dengan warisan kita kan mengenal 3 sistem hukum waris kan. Apa tuh Mas? Hukum waris Islam ya kan. Kompak kali kamu. Iya, sama. Kayaknya nggak ada briefing ya. Kayaknya nggak ada briefing kompak banget ya. Dari awal memang gak ada briefing. Waris Islam, Heeh. waris adat dan waris BW. Waris BW itu waris KUH Perdata ya. BW itu bergelit wetbook ya. Oh, jangan pura-pura nggak tahu kalian tuh orang hukum ya. Warisan wasiat itu juga mungkin sedikit banyak kalian tahu, tapi kita mencoba di Lebih obrolan ini ya kalau kita pakai bahasa hukum ya nanti yang mendengarkan yang melihat itu jadi kok bahasanya tinggi ya. Kita mencoba menyederhanakan itu. Sepakat? Ya, sepakat, Mas. Oke. Selalu sepakat kita. Saya mulai dari wasiat secara umum aja. Iya. Coba Mas Ucup mungkin ya. Oke. Wasiat itu kalau nggak salah diatur mulai dari pasal 874 kalau nggak salah. Mas Ucup nih pinter loh Mas. Wisuda kemarin cum laude loh. Cum laude ini. Bilang 391 loh. Masa ngeliat HP Mas Ucup? Nah, itu pertanyaannya. Orang yang bisa dipanggil namanya. Ya, itulah manusia sering lupa, sering Cup, hilaf. kamu harusnya di sini, Cup. Sama-sama 391 kan. Kau belum. Belum sudah lagi proses. Oke Mas, Oke. ini Salah. pasal 874 tadi Mas ya. Nah, 874 itu pokoknya loh. Ya, sebenarnya. Oke. 2 pasal aja kamu baca nanti. 874 sama 875. Iya, oke. Nanti ditampilin di sini. Editornya nanti ya, tolong ya editornya ya di sini. Siapa Pasalnya Nutupin ini. Nah, oke. ada nanti. Nah, gimana? Nah, pasal 874 tuh menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia
adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang. Sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ya. Ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat. Ya. Kemudian di pasal 875 Berarti di situ dulu, Jo. Oke, oke, Mas. Oke, kita bahas ya. Berarti di situ dulu. Pasal 874 itu menjelaskan secara prinsip ya, bahwa seluruh harta ya, ringkasnya ya, seluruh harta peninggalan dari pewaris itu menjadi haknya ahli waris, bukan ya? Ya. Iya kan? Ya. Kecuali sebelum si pewaris itu pernah melakukan ketetapan mengenai harta-hartanya itu. Artinya berarti kehendak terakhir dari si pewaris itu, kalau dia menghendaki sebuah ketetapan mengenai hartanya yang dia miliki, ya kan? Berarti bisa dong disimpangi bahwa hakikatnya seluruh harta pewaris itu miliknya ahli waris, bisa disimpangi sebelumnya kalau dibuat ketetapan terlebih dahulu oleh si pewaris gitu kan. Nah, itu prinsipnya. Maka hubungannya adalah wasiat dengan pewaris. Ketetapan tadi kan disebutkan ketetapan itu adalah surat wasiat. Ya kan? Nah, inilah hubungannya adalah wasiat dengan warisan. Ya kan, ada relasi. Dari situ aja udah ada relasi. Coba yang pasal selanjutnya Mas Ujo. Kalau di pasal 875 itu, menurut pasal 875 wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Nah, itu kan. Nah, dua pasal itu disimpulkan di pasal yang 875 jelas. Apa itu wasiat? Wasiat itu testamen. Testamen itu kan bahasa asingnya ya. Bahasa Latin. Ya. Nah, testamen ya kan. Kalau kita mengenal, kalau orang-orang hukum tahu lah. Nah, ada ahli waris ab intestat, ada hubungan darah dan perkawinan, ya kan. Kalau yang testamen adalah dari ahli waris yang dari wasiat, ya kan. Karena itu wasiat tadi disebutkan adalah apa, Jo? Akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah meninggal dunia. Yang memuat pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya setelah dia meninggal dunia. Ya kan? Nah, jika KUH Perdata, wasiat itu masuk apa? Masuk buku kedua mengenai orang. Ya kan? Nah, biasanya kan kalau mengenai pernyataan kemudian dituangkan tertulis, ya kan? Terus mengikat pihak ketiga itu biasanya kan masuk di buku ketiga rata-rata ya. Perikatan. Tapi Pendaan itu satu. Karena ini wasiat akan, ya kan, dilaksanakan setelah ketetapan itu dilaksanakan setelah meninggal dunia. Itu syaratnya kan? Jadi poinnya itu pengertian warisan adalah pesan dari wasiat. Wasiat itu kok jadi goblok aku. Jadi wasiat itu adalah pesan yang ditinggalkan dari orang yang masih hidup yang akan dilaksanakan ketika dia meninggal. Ya. Berarti berlakunya wasiat ini setelah orang pewaris pembuatnya setelah meninggal dunia ya, Mas. Ya. Jadi masuk hukum waris, ya kan? Maka hukum waris diatur di buku 2. Ya kan? Okay. Ya mungkin penonton atau pendengar mungkin enggak usah terlalu pusing-pusing buku 1 buku 2 ya. Nah, ini kita mencoba untuk menyederhanakan bahwa wasiat itu secara umum diketahui bahwa adalah bentuknya adalah tertulis, ya kan? Harus tertulis, Mas. Itu di situ akta. Akta. Berarti Iya, orang yang sebelum meninggal pesan terakhir itu bukan Lisan wasiat. gitu, Mas. Lisan? Maksudnya lisan gimana? Biasanya kan ada ya sebelum lagi sakaratul maut. Sakaratul maut itu bukan wasiat. Itu wasiat, sama saja wasiat. Kalau kita bicara wasiat secara umum loh ya. Nah, kita bicara wasiat kaitannya dengan perspektif hukum BW ya. Sebetulnya tidak ada ruang untuk lisan. Kalau kita lihat loh ya, tidak ada ruang secara untuk hukumnya, lisan. Kalau yang ya. BW loh ya. Kalau di Islam bisa. Oh, Islam bisa. Karena tadi kan kita ada 3 jenis waris. Wasiat. Ya. Waris.
waris adat, waris Islam, waris BW. Nah, BW itu bergelut di adat warisan. dan di apa namanya? Di Islam itu dimungkinkan secara lisan. Tapi syaratnya harus dengan 2 orang saksi. Nah, misalkan tidak Kalau ada ada saksinya, Mas. saksi, ya, Ya, ngomong ke siapa dia, mau Ge? ngomong ke siapa? Bisa kalau satu kemudian- orang aja nggak, Mas? Mau 1 orang Ya, aja. nggak objektif. Nggak objektif. Nggak objektif sehingga Berarti tidak sehingga kuat, itu berarti. bisa saja diakui pendakuan sepihak, subjektif. Hmm. Misal aku nih lagi ngerawat bapakku, ya kan? Ya. Tapi tiba-tiba bapakku sebelum meninggal ngomong sama aku. Terus aku ngomong sama saudara-saudara bahwa bapak wasiatnya ini. Orang nggak mungkin percaya. Meskipun itu Paham rekaman nggak? ya Mas ya. Ya. Tapi kalau aku kalau CG ngomong kalau- gitu percaya aku, Mas. Hah? Al-Amin dia julukan nama teman-teman. Ya kan? Nah, Oke, lanjut lagi, Mas. kita nggak bahas sebetulnya gini. Jadi lupa gue nanya. Gara-gara Saya mencoba mengarahkan, kita mencoba fokus bukan pada wasiat versi adat atau wasiat yang versi hukum Islam, meskipun wasiat versi hukum Islam pun banyak dilaksanakan sekarang. Belajar dari perkembangan itu dan diatur dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Kalau nggak salah pasal 195 ya kan, bisa lisan, Oh, oke. ada saksinya Hmm. atau dengan di hadapan notaris. Oh, Ya kan? mungkin Kenapa harus di depan notaris, Mas? Kenapa harus di notaris? Di notaris. Nah, inilah Nah, itu nanti mungkin, Ge. Ya. Itu Oh, untuk oh, nanti, nanti. Ge. Bener nggak, Mas? Benar. Kalau itu Berarti di nanti tengah-tengah. abang edit lagi nih. Enggak. Nggak usah, takutnya lompat Enggak apa-apa, kamu tanya kayak gitu Iya. enggak apa-apa. Tapi Ingat, Ge, jangan lupa. pertanyaan itu kamu simpan. Ada catatan gue nih. Oke. Udah dicatat. Mungkin Kamu simpan. mungkin ini kan kita lebih ke arah wasiat yang secara hukum Indonesia berlaku, Mas ya. Mungkin Islam kan ya tetap laku semua sih, Mas. Ya. Tapi kita lebih fokus ke arah wasiat BW atau hukum Indonesia. Nah, Oke. Mas mungkin tadi udah jelasin bagaimana pengertian apa sih warisan secara singkat tadi Wasiat. kan? Wasiat. Nah, wasiat itu ada jenis-jenisnya nggak, Mas? Oke, sebelum ke jenis, Hmm. jenis itu kaitannya dengan model ya. Model. Tapi kita harus belajar dulu mengenai prinsip wasiat. Apa tuh, Mas? Kita udah nemukan tadi wasiat. Apa tuh pengertiannya? Nah, ketetapan dilaksanakan setelah Meninggal. Meninggal. Ya kan? Isinya, ya mengenai isinya, ini kan prinsip. Isinya itu bisa mengenai pengangkatan ahli waris, bisa mengenai pemberian hadiah atas satu barang. Nah itu, ya kan? Itu sederhananya. Isinya. Misalkan kalau pengangkatan ahli waris, ya, pengangkatan nanti kan jenis tuh kaitannya dengan ya. Pertanyaanmu kaitannya dengan apa? Pengangkatan ahli Apa namanya? Formalitasnya ya. Nah, akhirnya ada hubungan dengan formalitasnya. Ini dengan materinya, materi. Pengangkatan ahli waris. Saya angkat GG sebagai satu-satunya ahli waris saya itu di KUH Perdata diperbolehkan Walaupun ada anak sah. walaupun ada anak sah. Ya kan? Walaupun ada anak sah. Kayak sinetron itu. Ya kan? Nah, Kayak diangkat Richie Rich. satu-satunya ya kan sebagai ahli waris saya. Anaknya nggak dipakai. Oke. Nah, dari situ nanti ada benturan-benturan yang bisa jadi permasalahan sering. Nah, saya angkat si Ciki jadi satu-satunya ahli waris saya, tapi hukum juga sudah memberikan batasan-batasan kepada saya yang tidak boleh semena-mena kepada ahli waris saya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ada prinsip lagi, ya, wasiat tidak boleh melanggar LP. LP itu apa? Legitim porsi. Legitim porsi itu bisa dikenal di luaran sana adalah bagian mutlak, bagian yang seharusnya didapat oleh ahli waris saya yang berhak atas legitim porsi itu. Berapa itu, Mas, LP-nya? Nah, itu hitungannya rumusannya di KUH Perdata panjang. Panjang. Banyak itu jenisnya. Kalau satu orang anak, ya kan, setengah, 2 orang anak, 2/3, 3 orang anak atau lebih 3/4. 3/4 dari mana? Dari bagian yang seharusnya dia dapat. Kalau tidak dianggap tidak ada wasiat, ya kan, sehingga nanti ketemu yang dikasih wasiat berapa, dia dapat
Tapi ini terlalu apa ya? Terlalu detail kalau kita bicara mengenai bagian bisa, itu. benar. Tapi ini kita bicara prinsip. Misalkan Mas ngasih aku lebih dari 1/3 itu gimana Mas? Lebih dari 1/3 di BW itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Di BW itu diperbolehkan. Makanya saya angkat kamu satu-satunya sebagai ahli waris kan berarti kamu berhak seluruhnya. Ini rencananya beneran, Mas? Enggak. Ini yang lanjutin Enggak, Digdo Mas. Langsung Mas. Tapi habis itu tak cabut. Oh, dicabut. Habis itu tak cabut. Saya aku nanti. Nah, itu tak cabut. Enggak usah penanya sekarang. Nanti. Iya. Nah, ini kaitannya dengan prinsip. Iya, iya. Nanti kamu bisa tanya bahwa prinsip apa lagi yang kira-kira bisa. Oke. Yang Cocok kedua, banget Mas Burhan nih jadi notaris loh. Iya, Iya. cocok. Cocok banget. Nah, itu Lanjut lagi. yang selanjutnya prinsipnya yes tadi tidak boleh melanggar LP ya kan. Terus apa namanya, wasiat itu tidak boleh dibuat secara bersama-sama, Maksudnya Mas? atas kesepakatan bareng gitu loh. Bareng Woi. lagi. Iya, tadi ya. Memang Jadi gini cocok, loh. Bang. Memang Jadi udah gini. kita udah ketemu. Aku dan kamu memiliki satu barang bersama. Oh. Habis itu aku dan kamu sepakat, yuk kita berdua kita mewasiatkan ke satu orang. Nggak boleh wasiat itu dibuat atas kesepakatan. Nggak boleh. Ya kan prinsipnya individual. Prinsipnya karena sangat individual itu ya, ya kan? ya. Dan wasiat itu prinsipnya selain individual, itu juga sembunyi-sembunyi dalam tanda kutip, ya kan? Oh, Rahasia gitu. Iya kan, sehingga kadang sok memberikan masalah tersendiri buat ahli waris yang lain, ya kan? Nah itu. Yang kedua, wasiat itu boleh dikasih ke orang lain, boleh diberikan ke orang lain dan ke ahli waris. Terkait dengan ke ahli waris berarti kalau saya memberikan wasiat ke anak saya Daniel misalkan, Nggak jadi CG lagi. nggak usah. Misalnya mau dia nggak cakap sudah. Nah, ke Daniel, setelah saya meninggal, Daniel punya porsi keuntungan 2. Dapat wasiat dari saya. Yang kedua, dapat warisan dari saya. Selain dari yang saya serahkan, saya hadiahkan. Gitu. Jadi ahli waris saya bisa punya keuntungan 2 sebagai ahli waris ab intestat dan sebagai ahli waris melalui wasiat. Nah, yang selanjutnya wasiat tadi udah sembunyi-sembunyi, ya kan? Terus tidak boleh melanggar LP, ya kan? 1/3 tadi. Ya, LP bukan 1/3. Hanya. 1/3 lain itu dihukum kompilasi hukum Islam. Ya. Terus selanjutnya boleh mengenai barang, ya kan? Boleh cuman pengangkatan Ahli waris. Itu. Jadi banyak prinsip-prinsip yang digali oleh wasiat. Nah, Sebelum menjauh ya, Mas. Sebenarnya wasiat Deket-deket dong kalau sebenarnya wasiat kalau nih mau jauh. sebenarnya wasiat nih cocok Mas buat pelakor. Kenapa? Karena wasiat itu bisa untuk orang lain. oh iya. Iya kan? Berarti pelakor nonton ini. Nah, jangan dong, jangan kita nggak kasih. Kalau deketin edukasi suami kepada orang anak. lihat dulu hartanya Ya. itu berapa Mas. Semua ketetapan hukum ya, aturan hukum, prinsip hukum itu bisa dibuat oleh diberlakukan oleh semua orang, tidak cuma sama orang-orang tertentu yang khusus itu tadi. Wah, terkait prinsipnya tadi bahwa ini ada Peraturan itu. Enggak memutar. Maaf ada kucing yang ganggu. ini ada selingan ini. Iya. Potong aja. Iya ada editor. Oke, nah, saya lanjut. Selain prinsip itu tadi, ya, wasiat itu merupakan kehendak terakhir. Tahu nggak? Kehendak terakhir. Sehingga kalau kehendak dia yang terakhir, ya kan, itu bisa dimaknai. Ada pertanyaan, kapan yang paling terakhir, gitu ya? Iya.
Nah, sehingga prinsip wasiat itu dapat dicabut itu layak, relevan. Ya kan? Karena bisa jadi saya membuat wasiat 1 bulan yang lalu, terus kemudian hari ini saya bikin wasiat lagi yang bisa juga berbeda dengan wasiat yang kemarin, gitu kan? Nah, jadi selayaknya wasiat yang bagus itu memang ada klausula pencabutan. Oh. Wajib itu Mas ya. Ya, bukan wajib. Tapi ya, Wasiat yang bagus. bagus. Yang bagus. Yang paling bagus itu adalah Ideal, ya? wasiat. Yang ideal itu adalah wasiat yang ada klausula pencabutan. Nah. Karena prinsipnya adalah kehendak terakhir. Maka kemudian kehendak yang paling terakhir dari semua wasiat-wasiat itu yang jadi pertanyaan kan. Mana yang paling berlaku? Ini kan timbul pertanyaan hukumnya nanti. Nah, Bang, ingat Bang. Nah, itu- Kemarin-kemarin Abang belum pernah wasiat kan ke mantan pacar atau apa? Pernah wasiat kan? Siapa tahu terus kemudian Tidak jadi. Nah, Masih bisa ya, yang penting terakhir Mas ya. itu dulu hilaf. Hilaf. Terus kemudian tidak hilaf, terus akhirnya dicabut. Boleh. Misalkan tidak ada klausula Pencabutan. pencabutan, itu gimana, Mas? Ya bisa sebetulnya. Tak bisa dicabut? Bisa. Itu bisa. Oke. Ya, ini kaitannya dengan terus kemudian dalam wasiat itu ya, ini mungkin yang ada ya. Yang terakhir mungkin bukan terakhir nih. Bisa jadi ada prinsip-prinsip yang lain yang kemudian nggak sempat kita bicarakan. Nah, dalam wasiat itu bisa juga menunjuk orang lain atau penerima wasiat itu sebagai pelaksana wasiat. Paham? Nah, karena bisa jadi aku mewasiatkan ke seseorang anak di bawah umur, tapi pada saat saya meninggal anak di bawah umur itu Masih di bawah umur. tidak bisa melakukan kan, ya, sehingga ditunjuklah sebagai pelaksana wasiat itu orang. Itu boleh di luar ahli waris. Boleh. Bebas ya? Boleh. Nah, ya kan? Tuh. Kalau pelaksana ahli warisnya meninggal duluan, Iya. Ya dianggap itu tidak ada pelaksananya. nah Ya gitu kan? Mas. Ya tetap baik wasiat tetap jalan, Mas. Tetap Wasiat jalan, tetap tetap jalan. Wasiat kan mengenai hak, tapi pelaksana itu kan cuma formalitas untuk melaksanakan, ya kan. Misal meninggal pun tetap Nah, jalan dengan cara bersama-sama bahwa mungkin. hakikatnya, ya kan, kalau tidak ada pelaksana wasiat, penerima wasiat itulah bisa selaku pelaksana wasiat. Kalau kemudian ada konflik interest, dia bisa mengajukan ke pengadilan sebagai penguat ya, untuk ditunjuk sebagai atau ya punya alas hak untuk melakukan tindakan hukum, mewakili pelaksana, mewakili pewasiat itu. Kalau penerima wasiatnya meninggal duluan gimana? Penerimanya? Berarti Penerima batal. ya tetap batal. Batal. Jadi dalam wasiat, nah ini itu prinsip yang bisa digali kan, bahwa wasiat itu memang digantungkan pada saat pewaris, ya kan, akan bisa dilaksanakan pada saat pewaris atau pembuatnya meninggal dunia, ya kan. Tapi pada saat sebelum meninggal dunia, penerima wasiat itu meninggal terlebih dahulu, wasiatnya gugur. Oh, iya. Gugur ya kan. Enggak. Tapi kalau pemberi wasiat itu meninggal terlebih dahulu, terus kemudian Ada ahli waris? si penerima wasiat ini Oh. mau melaksanakan tapi kemudian meninggal dunia, maka kemudian ada muncul ahli waris pengganti ya, yang menerima keuntungan atas wasiat itu ya. Tapi kalau kemudian pemberi wasiat dan penerima wasiat itu meninggal dalam suatu kecelakaan, Iya. ya, suatu kecelakaan khusus yang tidak diketahui mana meninggal terlebih dahulu, maka wasiat itu tidak berlaku. Oh, gitu. Oke, itu mengenai materinya apa yang bisa saya. Prinsip-prinsipnya ya. Ya, kalau istilah mungkin bahasanya gini, terkait dengan wasiat tadi, ada wasiat pengangkatan waris, itu abstelling ya istilahnya. Terus kemudian pemberian mengenai suatu barang, itu namanya legat. Ya Tiba kan? wasiat. Bud, anakku 2. Anakku 3. Terus aku angkat kamu sebagai salah satu ahli warisku. Boleh. Boleh. Tidak satu-satunya loh ya. Hmm. Tapi kamu tak angkat sebagai salah satu ahli waris. Berarti bersama-sama dengan anakku. Iya. Makasih loh, Pemegang Mas. porsi itu masuk bagian dari pengangkatan waris.
dapat Porsi bisa dia, langsung 2. Berarti kalau aku meninggal, istriku masih, berarti ahli warisku 4 kan? 3 orang 5. anak. Aku kan diangkat juga. Ya, Mas. jadi 1/5. Kamu dapat berhak 1/5 gitu. Aku juga diangkat kan tadi Mas. Ya. Nanti ada kan saksi 1/6. Bang Ucup. Tapi Oh, mending- jadi rebutan. Ini kecelakaan khusus. Nah, ada juga bisa kayak gini, Bu. Doain Mas Buran kecelakaan khusus. Ada juga kayak gini, Bu. Nah, kayak gini, Bu. Bisa dicampur berarti Mas ya? Abstelling dengan legat tadi? Kalau legat itu hibah wasiat. Oh, ibu wasiat dia ya, Iya, salah. hibah wasiat. Kalau abstaining pengangkatan. Nah, kan kalau kamu tak angkat sebagai salah satu ahli warisku sehingga kamu bersama-sama itu berhak atas dengan ahli warisku lainnya, itu berhak atas harta peninggalanku itu kan. Nah, masing-masing kan ketahuan. Nah, saya bisa juga mengangkat Budi atau Ucup ya sekarang kamu. Wah, semuanya diangkat. Semuanya lah. Oh, baik kan. Iya. Banyak banget. Baik banget ya Mas Buran ya. Tapi Abang Budi yang mana? tapi Bang Budi mau yang mana? Yang ini aja nih. Berarti aku yang Sugiojo berarti. nah, Tolong ya saksi 2. oke. Hmm. Ini Ucup diangkat. saya angkat sebagai salah satu ahli waris saya dan dia berhak sepersekian langsung saya menunjuk Oh, langsung angkanya juga. angkanya Pembagiannya sekian berapa? boleh tapi kan angka bagian terhadap harta warisanku besok itu boleh ya. Nah, inilah wasiat adalah ya itu tadi di awal tadi ketetapan yang memberikan hak hukum, memberikan kedudukan hukum kepada yang penerimanya itu. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan Jenis. jenis. Itu apa tuh, Mas? Tadi kamu bertanya apa tadi? Jenis-jenis Selain segala- jenis. Oh, iya. Selain jenis model. Oh, jenis ya. jenis Oke. jenis Mas aku tadi nanya. Oke, kalau di luaran di literatur kita pernah bertemu atau pernah membaca bahwa ada wasiat. Prinsipnya itu wasiat itu secara formalitasnya, secara bentuknya itu ada 2. Pertama adalah wasiat umum. Gimana tuh Mas? Yang kedua adalah wasiat khusus. Hmm. Kalau kita bicara umum berarti ada yang khusus. Hmm. Oke, kita bicara yang umum dulu, Hmm. ya. Kita bicara yang umum dulu. Wasiat umum itu wasiat yang dibuat dengan melibatkan pejabat umum, yaitu Notaris. notaris. Berarti wujudnya adalah wasiat dibuat secara otentik, gitu kan? Jadi ada seseorang pengen membuat wasiat, datang ke notaris, bikin wasiat, ya. Nah, itu namanya wasiat umum. Nah, tugas kita selaku notaris setelah membuat wasiat, nah kita daftarkan. Nanti aksesnya kita bicarakan nanti ya. Oke. Oh, masih nanti di pertanyaan ini. Oke. Belum lagi. Sabar ya. Masih nanti. Sabar. Astagfirullahaladzim. Yang kedua ada wasiat khusus. Nah, itu gimana? Nah, wasiat khusus itu ada 2, dipecah 2. Yang satu holografis, tertulis ya. Memang semuanya menghendaki tertulis. Kayak Wasiat pasal tadi ya. Pasal berapa maksudnya? 875. Oh iya. Ya. Enggak tuh, Terus Ge. yang kedua wasiat rahasia, tertutup atau rahasia. Sembunyi-sembunyi berarti. Oke, yang pertama adalah holografis terbuka, yang kedua adalah tertutup rahasia. Nah, bedanya apa dengan yang wasiat umum tadi? Ya, nah kalau yang wasiat khusus itu langsung yang membuat itu adalah si pembuatnya. Oh. Tidak di hadapan notaris lah, itu kan? Sederhananya seperti itu. Dia membuat wasiat di rumah, ya kan? Ada 2 tadi kan? Terbuka dan tertutup. Terbuka itu holografis. Nah, kita bicara yang holografis. Yang holografis itu wajib ditulis sendiri oleh si pembuatnya. Yang tertutup tadi wajib juga ditulis, Mas? Enggak. Ya, nanti kita bicara yang ini Yang dulu. ini dulu. Holografis yang ini Sabar, dulu. Sabar. Astagfirullahaladzim. Sama-sama nggak sabar lagi kita. Oke. Nanya terus. Semangat. Yang terbuka itu ditulis tangan, ya, sendiri oleh si pembuatnya. Disecari kertas,
ya selembar kertas ditulis tulisan dia original itu, Yang maka bertanda tangan. istilahnya lah holografis, ditandatangani oleh dia sendiri. Sebagai materai nggak mas? Ya materai itu kan cuman biaya materainya aja kan, biaya pajak Ya, kan. soalnya Nggak tempat saya usah- tuh banyak yang harus pakai materai. siapa yang mengharuskan? Siapa? Padahal Siapa yang ngomong gitu? kebiasaan tempat saya. Ya. Terus kalau yang tertutup, ya kan? Ya. Yang tertutup ini dibuat oleh si pewaris atau pembuatnya, ya kan? Baik ditulis tangan sendiri atau bisa juga menyuruh orang lain untuk Menuliskan. menuliskan, tapi tanda tangannya tanda tangan dia. Hmm. Yang bedanya terbuka sama tertutup, pasti yang tertutup rahasia ini disegel, ya kan? Heeh. Dimasukkan dalam amplop tertutup. Nah ini rahasia, tidak ada yang tahu kecuali yang nuliskan sama dia, Oh, Sampai ya kan? Nanti dulu masalah sabar sampai. coba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saudara semua. gitu. Nah, ini harus runtut nih ya, Ah, harus runtut. iya. Terus yang kedua, Dengar nih, selanjutnya, nah kalau kita bicara membedakan antara wasiat yang terbuka sama wasiat yang tertutup, Hmm. ini kan dibuat sendiri oleh si siapa? Yang pembuat Buat. tadi. Pembuat wasiat, ya kan? Tanpa melibatkan notaris, Hmm. ya kan? Hmm. Sehingga hakikatnya itu adalah surat di bawah tangan, benar enggak? Iya. Kalau kita perbandingkan Ada dengan pen. akta notaris. Hmm. Kalau akta notaris akta otentik, bukan bawah tangan. Ya, oke. Nah, kalau timbul pertanyaan, Laku nggak itu? nah laku atau tidak sebagai wasiat? Itu pertanyaannya. Berlaku atau tidak? Di sistem hukum BW tidak berlaku itu. Tidak berlaku itu. Kemudian kalau si pembuatnya meninggal dunia, bawa surat kayak gini, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Iya. Nah, kalau itu mengenai barang, mengenai harta warisan, ya barang tetap, ya itu tidak berlaku. Tapi kalau mengenai pakaian, itu bisa tertulis. Benda bergerak. Ya pakaian-pakaian ya. Kalau emas Kalau masih di KUH Perdata itu dicatat apa ditulis apa ditentukan mengenai pakaian apa sandangan ya kan? kalung emas mas. Oh itu lain. Oh, Kalau lain. kalung masuk kategori yang sudah Kalau itu sebatas pada pakaian itu dia bisa dengan tertulis kayak gitu tanpa melibatkan ya. Dan pencabutannya pun harus dengan tertulis. Kalau yang mengenai pakaian ya. Tapi kalau mengenai barang-barang yang khusus selain itu, selain pakaian itu wajib dengan melibatkan notaris lagi. Jadi esensinya keberadaan notaris itu vital dalam wasiat yang menurut BW. Ya kan? Di Islam pun sebetulnya selain lisan 2 orang saksi atau dengan notaris. Berarti kan notaris juga hal yang utama juga kan? Oke. Dari 2 itu supaya ini mempunyai kekuatan sebagai wasiat kayak apa? Ini tadi kan simpulannya. Wajib melibatkan notaris. Caranya gimana, Pak? Kamu masih nyimpan wasiatnya enggak? Yang kamu buat misalkan seseorang ya dah. Waduh lupa. Waduh, tak taruh di mana di bawah Nggak mungkin sih bantal. orang lupa kalau mengenai itu susah. Kan udah lama. Akhirnya ketemu disimpan di brankas atau di mana. Ketemu tuh wasiatnya yang dia buat. Dan dia masih teguh terhadap isi wasiat itu, ya kan? Supaya besok ini bisa berlaku, ya kan? Maka dia harus membawa ke notaris untuk disimpan. Selama Notaris membuat akta penyimpanan. itu iya udah. Paham ya? Oke. Kalau nggak salah di pasal 933 itu nanti bisa dicek. Nah, kalau nggak salah loh ya. Tapi mudah-mudahan benar itu. Ya, harapan kita. Nah, gini. Jadi yang wasiat terbuka tadi tulis tangan itu dibawa ke notaris sama yang membuatnya sendiri.
Pak, tolong, Pak Notaris, tolong wasiat ini saya simpan. Sama saja, yang tertutup itu tadi kan disegel, tidak ada yang tahu. Pak, dalam amplop saya ini ada isinya wasiat. Ya, saya minta tolong buatkan akte penyimpanan, atau saya minta tolong disimpan di notaris. Itu harus pembuat wasiat yang datang. Oh iya, kalau nggak pembuat wasiat apa kepentingannya? Kan rahasia. Nggak mengikat. Siapa gitu tahu ya. yang tukang tulis tadi. Dan kalau bukan yang tiba-tiba Gojek yang disuruh ke ya nggak mungkin. Isinya apa ini? Bener wasiatnya sih itu, ya nggak tahu Gojeknya. Nggak tahu Pak, saya cuma disuruh nganter ginian Pak. Nggak bisa Bu. Ini pertanyaan yang kemudian banyak muncul kayak gitu. Nah, dua-duanya ini kan wajib diakses untuk disimpan di notaris. Maka notaris setelah di hadapan dia itu adalah ada pembuat wasiat yang pengen menyimpan, maka dibuatlah akte penyimpanan. Oke, kalau yang terbuka ditulis tangan holografis sendiri, ya, ditandatangani oleh pembuat wasiat, kemudian dibawa oleh si pembuatnya ke hadapan notaris, ya kan, dibuat akta penyimpanan, namanya akta van depot kalau tidak, ya kan, akta van depot dalam literatur itu, akta penyimpanan. Kalau yang tertutup, segel, amplop, dibawa ke notaris disimpan, maka notaris bikin akta penyimpanan atau akta pengalamatan. Superskripsi ya. Superskripsi. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Itu istilah saja. Tapi mohon pemirsa juga bedakan secara gampangan saja bahwa yang terbuka dan tertutup dibawa ke notaris, dibuat akta penyimpanan, itu saja. Ya. Nah, Bud, pertanyaannya, Cuk, tadi yang hakikatnya surat di bawah tangan kan, terus dibawa dia sendiri, yang pembuatnya dibawa ke notaris, ya. Sejak dibuat akta penyimpanan itu, sejak saat itulah yang hakikatnya yang hakikatnya akta di bawah tangan atau surat di bawah tangan terangkat derajatnya menjadi akta otentik. Gitu. Terangkat derajatnya menjadi akta otentik. Jadi akta penyimpanan itu kalau mengenai wasiat itu sama saja kita bikin wasiat, sehingga ada kewajiban notaris untuk melaporkan di Kementerian Hukum dan HAM, ya kan? Nah, itu mungkin bisa dijelasin dulu Mas, akta otentik itu apa? Biar lebih orang tahu itu Mas. Beda kekuatan pembuktian. Oke, ya. Gimana Bapak? Ya mungkin mahasiswa. Gimana? Orang-orang tahu. Iya. Ngerti tadi. Kalau kita bicara akta otentik dengan akta yang enggak otentik itu di level alat bukti. Ya. Kalau kita bicara di alat bukti ya, kita di keperdataan ya, yang hubungannya dengan otentik sama nggak otentik itu seolah-olah ada bukti tertulis yang ada hierarkinya, ya. Yang paling sempurna pembuktiannya adalah akta otentik. Yang kedua akta di bawah tangan yang disahkan oleh notaris, yang dilegalisasi. Yang ketiga adalah akta di bawah tangan. Yang dibukukan, dicatat ya dalam buku notaris, warmaking. Yang keempat adalah akta bawah tangan biasa, ya, tanpa ada hubungannya dengan notaris gitu. Ini seolah-olah kan ada hierarki, sehingga akta otentik adalah akta yang isinya tentang perjanjian, pernyataan atau apapun mengenai ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh notaris dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kesempurnaan itu harus dimaknai. Ada dua ya, milik Allah dan yang dibuat notaris. Harus dimaknai kesempurnaan itu, akta itu sudah sebagai bukti telah dilakukannya sebuah ketetapan atau kesepakatan atau perjanjian. Itu ya. Udah bisa nanya nggak ini? Yang tadi. Ayo, oke. Tadi kan notaris tadi kan setelah orang tadi harus mendaftarkan wasiat kan Mas.
apabila notaris itu tidak mendaftarkan wasiat orang tadi Mas gimana? Nah, ini kamu jadi Ini bahan tesis juga nih, bisa nih jadi untuk tesis. bisa Nggak jadi. didaftarkan kan? Iya, pendaftar. Bisa. Nah, ini kaitannya dengan akses kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kemenkumham ya. Ya, notaris kalau bikin akte apapun itu kan sebetulnya harus dilaporkan ya. Iya. Tapi khusus mengenai wasiat, ya itu wajib kalau notaris bikin wasiat, bikin atau tidak bikin wasiat itu wajib lapor, Harus lapor ya. ya kan? Untuk apa? Ya, untuk jendela informasi buat pihak-pihak yang kemudian mengakses mengenai wasiat, ya kan? Sehingga ada transparansi, ya kan? Seseorang yang meninggal dunia ternyata sebelum meninggal dunia dia sudah bikin ketetapan. Kan tadi prinsipnya sembunyi-sembunyi, bisa jadi kan nggak tahu. Ya, sehingga mempublish itu relevan kemudian digantungkan kepada fungsi administrasi publiknya. Sehingga notaris wajib melaporkan membuat wasiat atau tidak membuat wasiat tetap dilaporkan, sehingga nanti kalau ada ahli waris pengen bikin warisan, pengen membagi waris, ya kan, bisa jadi ada anggapan, bisa nggak ya kira-kira bapak, ibu atau pewaris dulu pernah membuat wasiat. Kalau pernah ya kita harus hormati, itu kehendak terakhir kan, sehingga caranya kita ngecek gimana, itu fungsinya kita untuk ngecek. Ya kan? Ya, kita ngecek ngeceknya gimana kalau pernah nggak ya bapak bikin wasiat? Aduh, nggak tahu. Nah, coba supaya demi kepastian kita ngecek. Siapa yang menang untuk ngecek itu? Di aturan sudah dijelaskan bahwa muaranya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Kita bersurat ke sana. Ada ndak wasiat si pewaris atas nama ini? Ternyata ada balasan. Bayar PNBP kan? Bayar dulu berarti. Ya, ada balasan. Ya kan? Ada balasan. PNBP-nya cuma 50.000 atau berapa. Oh, murah guys. Ada balasan, ada wasiat. Nomor sekian dibuat oleh notaris ini. Ya. Nah, itulah kemudian diakses wasiat itu akhirnya bisa mengambil wasiat itu ya, informasi mengenai wasiat itu, sehingga itu jadi bahan untuk pembagian. Nah, kalau tiba-tiba tanpa mengakses itu dibagi semuanya, jangan-jangan sebagian yang dibagi itu miliknya orang lain yang sudah diwasiatkan. Karena kehendak terakhir harus dihormati. Benar nggak prinsipnya itu? Dulu aja kalau pewaris itu masih hidup, dia nyerahkan ke siapa saja bebas kok, iya kan? Nah, apalagi dengan wasiat. Coba chat bersurat ke Menkumham. Ada nggak nama Abang? Iya, mungkin udah nyangkut-nyangkut kemana Nah, aja. itu. Oh, banyak berarti, Cob. Udah banyak berarti. Banyak orang tuh dong. Itu. Tapi kalau kemudian notaris lupa Ya. melaporkan tapi dia bikin wasiat, hati-hati, wasiat notaris bisa dituntut ganti kerugian atas kelalaian tidak. Kan karena kelalaian itu kan di kementerian kita laporan ternyata tidak ada wasiat. Tidak dilaporkan. Ya kan? Iya. Sehingga ahli waris membagi harta warisannya, tapi tiba-tiba aku dapat wasiat ini loh. Tanah ini loh. Ya kan? Nah, pada saat itulah kemudian muncul masalah bahwa ternyata kami itu membagi warisan, di dalam harta warisan kami itu ada wasiat yang sudah dikasihkan kepada pihak lain. Nah, orang lain itu berhak menggugat. Ya. Iya kan? Menggugat, salah satunya selain menggugat itu milik saya harus saya ambil selama tidak melanggar tadi sesuai porsinya dia, juga menggugat notaris. Bisa notaris digugat ganti kerugian karena kelalaian itu. Maka hati-hati notaris ya. Tiap tanggal 5 ya, Mas? Ya, itu harus, ini ada aturannya. Nah, Mas. Lanjut lagi, Mas. Lanjut. Apa tadi? Itu. Nah, itu. Memang kamu ini pas banget. Nah, itu apakah dengan tidak didaftarkan
akta notari tadi ke Kemenkumham, apakah akta itu menjadi yang sebelum tadi Wasiat tadi sah nggak? enggak, no. Oh, bukan. Notaris. Apakah akta yang otentik itu balik lagi ke underhand karena tidak didaftarkan, Mas? Enggak, Tidak, tetap tidak, otentik. tetap saja otentik. Hmm. Karena tidak didaftarkan itu pun, ya kan, aturan yang itu kan aturan administratif ya, Cuma ya, pendaftaran ya, pelaporan. Nah itu fungsinya kan sebetulnya administrasi, ya kan, sehingga kedudukan hukum aktenya tetap berjalan sebagai akta otentik, ya. Kalau kemudian akta itu menjadi hak untuk menuntut kembali pun masih berlaku buat penerima wasiat. Oke. Bagi angkatan 2021 ini bagus nih jadi tesis. Tapi cari dulu masalahnya putusan pengadilan. Ya. Tapi ada. Ada. Kalau mengenai wasiat ada pembatalan wasiat, ada macam-macam sebetulnya. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Di pasal kalau nggak salah, coba saya cek ya. Pasal 933. Nah, ini kaitannya dengan penyimpanan tadi. Ya kan? Wasiat holografis ya, setelah disimpan sesuai dengan pasal yang lalu mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Akta umum tadi kan dengan notaris. Udah tahu bedanya ya. Sekarang ya, kan wasiat tadi kehendak terakhir, bisa saja dicabut, ya kan. Oke, saya mau mengarah ke wasiat umum dulu. Wasiat umum itu berbeda pembuatannya dengan akte-akte yang lain oleh notaris, ya kan. Ya. Wasiat umum dibuat oleh notaris itu formalitasnya harus detail, ya. Ada seseorang datang kan langsung bikin akte otentik tuh, berbeda dengan yang khusus tadi. Nah, itu datang ke notaris menyatakan saya ingin bikin wasiat. Kan tidak, kalau kita bikin perjanjian yang lain kan tinggal kita bikin ngedraft itu. Iya. Enggak. Wasiat itu selalu dikonfirmasi dalam setiap prosesnya. Jadi misalkan si Ucup datang ya ke notaris, menyatakan kehendaknya di hadapan notaris, maka ada proses dialog, terus kemudian dicatat itu oleh notaris bahwa si Ucup ya membuat berkehendak ini menghibahkan sesuatu ke X seseorang. Ucup menyatakan di hadapan notaris. Sebelum saya bikin aktenya, saya panggil saksi kantor, 2 orang saksi karyawan. Saya panggil di hadapan saya juga. Saya suruh Mas Ucup menyampaikan kehendaknya lagi. Ya kan? Menyampaikan kehendaknya di hadapan 2 orang saksi. Kemudian sudah jelas, baru saya buatkan draftnya. Ya kan? Saya tanya lagi sama Mas Ucup, benar Mas Ucup, ini adalah kehendak Anda terakhir? Benar. Oke. Enggak salah lagi. Ini enggak mau ganti lagi nih. Habis itu saya bacakan. Dalam dibacakan itu saya konfirmasi lagi, benar enggak? Nah, ini bukti bahwa benar-benar si Ucup tuh bikin ketetapan. Ya karena kan? udah ditanya berulang-ulang nggak berubah. Tidak berubah. Nah, disitulah kemudian muncul bahwa pembuatan akta umum mengenai wasiat yang langsung di hadapan notaris berbeda dengan penyimpanan tok tadi ya. Ini memang caranya khusus, ya. Terkonfirmasi dalam setiap proses dialognya, itu loh. Ada di KUH Perdata. Jelas ada. Pasal 939 kalau nggak salah. Gitu. Iya, notaris harus menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata. Ini ada nih. Cuman simpulan sederhana saya seperti itu gitu loh. Terkonfirmasi bertingkat gitu loh. Sehingga di akhirnya pas baca akta sebelum ditandatangani tetap saja menanyakan, benar, masih benar nggak ini?
oh bener Pak, ya, sudah yakin kan akhirnya. Tuh, berarti poinnya tuh bahwa wasiat itu memang harus benar-benar banget bahwa itu dicatatkan dengan keadaan sadar tanpa paksaan Ya, yang disaksikan oleh orang lain juga. Ya, Jadi saksi. kemungkinan untuk itu diakali mungkin lebih kecil Mas ya. ya. Kalau diakalin mungkin bisa, nggak tahu Bisa. gimana caranya tapi kecil. Kurang lebih itu. Berarti kita belajar kali ini bahwa wasiat itu sebenarnya malah penting Mas ya. Penting. Banyak orang yang sebetulnya ini terobosan yang bisa dipakai untuk meminimalisir konflik sebetulnya. Tapi kadang-kala dimaknai bahwa wasiat itu adalah sumber konflik, kadang kan Ya. pada akhirnya gitu loh. Ya. Tapi dalam konteks pembagian daripada saya atau kita nanti anak-anak kita ini nanti malah berkelahi mengenai mengenai harta warisan, mendingan dari awal saya kasih. Iya, benar. Tapi pertanyaannya gini ya, kaitannya dengan wasiat umum kan tadi ada klausula pencabutan kan? Pasti ya di akta otentik ya, yang langsung menghadap notaris, yang wasiat umum. Itu pasti notaris mencatat ya kan dalam aktenya ya kan? Saya cabut wasiat yang pernah saya buat atau surat wasiat yang pernah saya buat atau surat-surat lainnya yang bernilai wasiat tanpa terkecuali. Nah, inilah klausula pencabutan yang kemudian seolah-olah ada kewajiban dicantumkan dalam akta umum. Bukan yang akta penyimpanan tadi ya. Ini yang langsung ke notaris. Ini kan seolah-olah ada kewajiban. Ya kan? Ada klausula pencabutan. Tapi kewajiban ini kemudian dalam bukunya Hartono ya kan? Hartono Mall. Ya. Hartono Brothers. Awal aja itu guru kita loh ya. Ya, oh ya. Parah CG. Parah, CG. Ya. Guru-guru. Nah, itu apa namanya klausula wasiat yang paling bagus, paling baik itu adalah yang dengan klausula pencabutan karena itu kehendak makanya terakhir. disebut ideal Iya. tadi paling ideal. Sehingga tadi Bud, kalau mau memfasilitasi pembagian di kemudian hari setelah meninggal dunia daripada anak-anaknya nanti berebutan bisa disikapi dengan pembuatan wasiat. Tapi wasiat pada akhirnya. Artinya wasiat yang kan bisa jadi setelah setelah bikin wasiat masih hidup dan punya harta tambahan kan bisa jadi harta warisan lagi. Ya kan? Maksud saya gini. Jangan sampai dibuat wasiat itu ada gesekan kedudukan wasiat itu sendiri. Ada pertentangan, ada konflik di antara wasiat-wasiat yang pernah saya buat. Misal saya buat 1 tahun yang lalu wasiat. Saya mewasiatkan tanah yang milik saya di daerah mana saya kasihkan ke anak pertama. Berapa bulan kemudian saya bikin wasiat anak kedua. Berapa bulan kemudian saya bikin ke anak yang ketiga. Dan di akhirnya saya bikin ke orang lain. Bukan mengadu domba, bidang lain ya. Bidang lain. Saya pengen membagi rata loh pengennya. Tapi kemudian muncul pertanyaan. Wasiat yang berlaku yang mana? Yang terakhir atau yang dulu? Terakhir. Nah, makanya Kayak dijelasin untuk Mas Pras menghilangi hal seperti itu ya kan, itu harus diakomodir di akhirnya. Jadi ada 2 alternatif ya. Wasiat yang dulu dicabut, digabungkan dalam wasiat yang pertama, yang terakhir. Yang terakhir tadi ya. Atau wasiat yang dulu-dulu itu di akhirnya di setiap wasiat saya cabut wasiat yang pernah saya buat atau surat-surat lain yang bernilai wasiat kecuali, nah boleh itu kalau sudah menyebutkan kecuali. Itu ya. Mungkin rangkuman bisa Mas CG. Nah, kaitannya satu lagi nih. Kaitannya dengan pencabutan tadi yang wasiat yang dititipkan. Apa tuh Mas? Kan pewaris menitipkan yang akta penitipan loh, penyimpanan tadi loh. Nah, kalau sudah dititipkan, ya kan, di notaris, tiba-tiba si pembuatnya datang ke notaris lagi mau mengambil yang dititipkan itu. Maka notaris punya kewajiban untuk
membuat berita acara Pengambilan. Nah pada saat diambil itulah hakikatnya wasiat dicabut. Oh. Itu. Gitu. Nah itulah wasiat. Yang kemudian banyak prinsip-prinsip yang kita gali, ya kan? Termasuk juga tadi mengenai harta-hartanya. Wasiat tidak boleh melanggar LP, ya kan? Tapi dalam hukum Islam tidak boleh melebihi sepertiga. Kecuali semua disetujui. Ya kecuali para ahli waris menyetujuinya. Kayak nggak ada yang setuju Mas itu. Ribut di situ Ya, kayak. mungkin. Jadi orang yang apa? Ikhlas. Enggak. Ikhlas itu. Mungkin yang nggak harus kayak jadi biarawan kan, nggak bisa, nggak harta lagi kan, Iya. karena udah hidupnya untuk Ya. Tuhan. Tapi saran saya ya, meskipun di kaitannya dengan tanah ini yang sering bermasalah ya. Ada wasiat tanah. Saran saya nanti ini buat penonton sekalian ya, bahwa siapa saja yang menerima wasiat dengan alas hak wasiat umum yang langsung di hadapan notaris, atau wasiat yang melalui holografis atau yang tertutup tadi, itu seyogyanya tetap mengedepankan musyawarah dengan ahli waris yang lain. Sehingga kan prinsip wasiat itu akan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia terhadap harta warisan kan. Berarti wasiat itu mengurangi warisan kan. Harta warisan bukan harta bersama kan. Nah, oleh karena itu yang berhak waris itu siapa? Itulah didatengin, Pak, Bu, tolong saya itu punya wasiat loh. Saya dapat wasiat tanah ini. Jadi tolong ini di save ya. Ini dirembuk, ayo dirembuk seperti apa? Ini tolong disisihkan ke harta warisan, bukan ke harta bersama. Ya kan? Nah, kecuali tidak ada harta warisan kecuali itu tanah yang diwasiatkan. Nanti bisa dibicarakan. Sehingga kalau dalam pasal 112 PMNA nomor 3 yang sekarang dirubah mengenai pendaftaran tanah ya, itu ada yang mengatur mengenai peralihan hak melalui wasiat. Itu penerima wasiat itu berhak mendaftarkan peralihan hak dengan modal wasiat itu. Datang ke notaris, datang ke PPAT untuk tanda tangan akta hibah. Karena kan pasti di wasiat itu saya hibah wasiatkan tanah nomor ini, bla 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 luas sekian. Sehingga datang ke notaris bikin akta hibah, dia selaku pelaksana wasiat, dia selaku penerima wasiat. Nah, itu dimungkinkan, tapi ini potensi konflik. Syaratnya itu bisa dilaksanakan pasal 112 mengenai pengalihan melalui wasiat, itu bisa dilaksanakan. Syaratnya barang dikuasai, sertifikat dibawa, dipegang, ya kan? Barang dikuasai dengan itikat baik, nah itu dia bisa mengakses itu. Tapi kalau dia cuman bawa akta otentik tok saya dapat wasiat, sertifikatnya masih di budel, masih di harta dipegang oleh ahli waris, ya dia harus ketuk pintu, mohon untuk dibagi sesuai dengan aturan yang ada. Gitu, musyawarah. Saya punya hak loh, daripada nanti gugat-gugatan, mendingan ayo kita bicarakan. Saya mau kok diingkorting misalkan, atau dipotong sebagian. Ini yang penting kita semua dapat. Itu saja. Oke, terima kasih Mas. Ini jadi pencerahan ya, enlightenment. Oh nggak seneng itu bahasa Inggris? Ini yang dipare yang kritik ini. Jago, Jago Bang ini. bahasa Inggris. Ya. Gimana Bang Ucup kesimpulan? Ya, rangkuman kita kasih beban Ya. orang itu yang seumuran kita yang paling pinter. Iya. Yang Ya. ibarat. Seingat aku ya. Iya dong. Nggak apa-apa. Apa? Ingat. Tadi kesimpulannya tuh wasiat itu jenis-jenisnya ada dua ya, misalnya secara Ya. umum sama secara holografis Khusus dan dulu, tertutup. dulu, Oh khusus itu terbagi dua berarti. Ya. Holografis sama tertutup. Terbuka
tertutup. Nah, supaya mempunyai kekuatan supaya mempunyai kekuatan sebagai wasiat. wasiat. Kekuatan apa dia? Si beban. Harus melibatkan notaris. Notaris. Ya poinnya mungkin wasiat itu adalah pesan terakhir dari seseorang yang terkait masalah kebendaan Mas ya. Kebendaan yang dia miliki yang nantinya akan dibagi atau melakukan keinginan dia. Ah, kok jadi belibet aku. Kok jadi beban juga? Aku jadi beban ini. Pokoknya poinnya itu tuh kehendak terakhir dari pewaris yang akan dilaksanakan ketika dia meninggal terkait masalah kebendaannya. Ya. Lebih ke arah pembagian Mas ya. Ya bisa juga penetapan ahli waris. Oh juga iya, bisa. penetapan ahli waris Kalau juga. tidak mengenai barang, ya ada dua hal itu. Ada dua hal. Kemudian dari jenisnya ada dua, yaitu umum dan khusus. Dari umum itu harus di hadapan notaris yang dibuat diketik ya. Iya. Abang, pokoknya Ditulis. Mohon dengan proses Notaril lah, secara notaril. pembuatan kayak akta notaril lah. notaris. Kemudian yang khusus dibagi dua juga dari yang terbuka dan tertutup. Ya. Kalau bahasa Latinnya tadi aku agak lupa. Pandepot Pandepot. sama superskripsi. Nah, itu. Nah, kemudian apa lagi, Cok? Apa lagi?